Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu baik-baik saja dan tetap semangat, puji Tuhan. Kita bersyukur jikalau hari ini kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tersebut. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kekal, yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini kembali kami boleh ditegur, diajar dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada dengan pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, dan untuk boleh mereka menjadi setia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema khotbah saya pada hari ini adalah mencermati tanggung jawab peranan 6 fungsi dan potensi di dalam diri kita sebagai orang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia semata-mata. Tetapi di situ kita tidak bisa menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jikalau kita menghilangkan tanggung jawab tersebut, Bapak Ibu, berarti kita melakukan nilai keberdosaan. Tanggung jawab apa saja, saudaraku, dalam 6 fungsi ini yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sebagai potensi dalam diri kita untuk hal setia di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah peranan kondisi apa yang kita lihat. Peranan penglihatan kita ini fungsi yang pertama yang akan kita bicarakan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebab melalui penglihatan yang ada, banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Kontrolnya kepada nilai penglihatannya Bapak Ibu lemah dan tidak terkendali. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu masuk dalam perangkap-perangkap si jahat, sehingga hidupnya dalam kegelapan kembali. Kita lihat di Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati-hati dengan penglihatan kita ya Bapak Ibu. Sebab dari penglihatan itu bisa memunculkan multitafsir yang akan kita lakukan sebagai action, dan di situ akan memunculkan tabur tuai. Jikalau penglihatan kita melalui penglihatan tersebut kita melakukan hal yang jahat, gelaplah seluruh tubuh kita dan kondisi kita di dalam keberdosaan. Dan pada akhirnya saudaraku, peran penglihatan itu justru mencelakakan kita. Tanggung jawab kita sebetulnya sederhana Bapak Ibu. Melalui apa yang kita lihat, seharusnya kita menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita tidak lakukan. Supaya kontrol terhadap apa yang kita lihat Bapak Ibu benar-benar membuat kita sebagai orang beriman itu tetap taat. Tetap kita setia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan apa yang kita lihat tidak mencelakakan diri kita. Ini penting ya Bapak Ibu untuk kita camkan baik-baik. Banyak sekali orang Kristen jatuh dalam dosa karena penglihatan tersebut. Bahkan dalam penglihatan tersebut muncul nilai penghakiman, menghakimi orang lain. Kita lihat di Matius 7 ayat 3-5. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah sedahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lihat Bapak Ibu,
Dari penglihatan di situ muncul nilai menghakimi. Sehingga dia lebih cenderung melihat kelakuan orang lain, melihat kondisi orang lain, menilai kondisi orang lain daripada menilai kondisi dirinya sendiri. Jadi mata batin kita seharusnya kita mempergunakannya untuk melihat kondisi kita Bapak Ibu, baru kita bisa menilai orang lain. Jadi penglihatan ini sangat penting Bapak Ibu, menjurus kepada nilai ketuhanan atau keimanan atau malah kedurhakaan atau nilai pemberontakan kepada Tuhan. Jadi fungsi penglihatan kita, baik secara jasmani maupun rohani kita, perlu dikontrol dengan baik, dengan bijaksana, dengan ketat, dengan serius. Jangan kita mengumbar penglihatan kita, dari penglihatan itu justru kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, dan kita menghujat Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu dalam penglihatan tersebut. Kita lihat di Matius 5 ayat 27 sampai 29. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Firman Tuhan ini berkata sangat jelas betapa pentingnya saudaraku mata penglihatan kita. Jadi saudaraku, jika kita melihat seseorang wanita, kemudian kita menginginkan, kita sudah berzina. Jadi melalui penglihatan itu muncul satu nilai keinginan, kehendak dalam kenajisan, dalam perzinahan. Nah ini juga banyak sekali setelah memakan korban Bapak Ibu bagi orang-orang Kristen. Tanpa kecuali, sekalipun dia pendeta. Kalau tidak bisa mengontrol penglihatannya sesuai firman Tuhan dan mengingat akan nasihat firman Tuhan ini, saudaraku, ya kan, jadi kacau Bapak Ibu. Memang perbuatan najis tidak dilakukan, tapi melalui penglihatannya malah melakukan satu nilai yang najis. Betapa mengerikan ini kalau penglihatan tidak bisa kita kontrol dengan baik, karena itu menyangkut pemikiran, menyangkut perasaan Bapak Ibu, menyangkut satu nilai kehendak. Jadi jikalau kita mampu mengendalikan penglihatan kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, amanlah dalam hidup ini Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dan kita tetap di dalam terang Tuhan. Kita lihat lagi jatuhnya Adam Hawa dalam hal penglihatan, Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Manusia pertama jatuh dalam dosa justru diincar iblis itu dari penglihatannya Bapak Ibu. Jadi si Hawa terutama melihat buah yang dilarang Tuhan itu sedap rasanya. Dan bahkan memberikan pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga Hawa itu memakan buah tersebut, diberikan kepada suaminya dan jatuhlah mereka dalam keberdosaan. Jadi saudaraku, fungsi yang pertama yaitu penglihatan benar-benar harus kita jaga baik. Harus kita seriuskan Bapak Ibu supaya kita tidak jatuh dalam dosa kembali. Jangan seperti anjing kembali memakan muntahnya, babi kembali ke kubangannya Bapak Ibu. Jadi faktor penglihatan ini seringkali diabaikan oleh banyak orang Kristen. Dianggap sambil lalu angin lalu. Bahkan ada istilah mari kita cuci mata segala macam. Itu adalah nilai-nilai keberdosaan Bapak Ibu. Jadi jangan anggap ringan dengan apa yang kau lihat. Sebab itu muncul tafsir akan apa yang kau kehendak, apa yang kau lakukan. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan faktor apa yang kau lihat. Memunculkan keberdosaan atau memunculkan nilai kebenaran di dalam hidupmu, di dalam perilakumu. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Bahkan Yesus pun dicobai oleh iblis melalui penglihatannya. Matius 4 ayat 8-9.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus pernah dicobai melalui penglihatan, diperlihatkan oleh iblis, ya kan saudaraku, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ya kan? Tapi Yesus lawan dengan firman, ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Jika dengan apa yang Bapak Ibu lihat, ingin berniat berbuat dosa, langsung dipatahkan dalam nama Yesus. Benar-benar harus dikendalikan penglihatan kita hanya demi kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa melalui panca indera penglihatan ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, saudaraku, fungsi yang pertama adalah penglihatan ini berpotensi kita melakukan dosa atau melakukan kehendak Allah. Semua berpulang kepada nilai Bapak Ibu sekalian. Karena ini menyangkut kehendak bebas Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan penglihatanmu ya Bapak Ibu. Kalau engkau tidak tanggung jawab terhadap penglihatanmu, dari situ pintu masuk engkau berbuat dosa. Dan jangan salahkan Tuhan apabila ada hukuman bagi dirimu. Jadi penglihatan ini saudaraku faktor yang penting bagi setiap kita sebagai nilai orang beriman. Kemudian bagaimana yang kedua Bapak Ibu? Yang kedua adalah peranan pendengaran kita. Roma 10 ayat 6 sampai 17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Melalui pendengaran, yaitu interpersonal, dapat dipastikan bahwa iman kita berpotensi akan bertumbuh atau tidak. Jadi jika iman kita tidak berpotensi untuk bertumbuh dan menjadi dewasa, maka pastinya persoalan ada di fungsi di pendengaran tersebut. Jika Bapak Ibu imannya tidak dewasa, yang hidupnya selalu dalam keraguan, dalam kebimbangan, itu salahnya di pendengaran tersebut Bapak Ibu. Pendengaranmu, engkau tidak menyimak firman Tuhan dengan baik dan tidak muncul nilai kepercayaan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya faktor pendengaran benar-benar Bapak Ibu jangan abaikan. Peranan pendengaran itu benar-benar penting bagi setiap kita untuk memunculkan iman. Makanya seringkali saudaraku terhadap firman Tuhan, banyak jemaat masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sehingga lebih banyak dia mendengar hal-hal apa kata dunia, apa kata filsafat, apa kata ramalan-ramalan, sehingga memunculkan ketakutan, keraguan, kebimbangan, dan bisa memunculkan kebinasaan. Jadi peranan pendengaran itu fungsinya sangat luar biasa Bapak Ibu untuk kita beriman atau tidak. Dan berpotensi kita untuk beriman atau tidak, berpotensi untuk kita percaya atau tidak. Jadi jangan sampai kita abai terhadap nilai-nilai pendengaran kita Bapak Ibu. Ya kan, supaya kita kondisinya tidak tersesat dan tidak disesatkan. Jadi benar-benar kita menyimak dalam apa yang kita dengar. Kita tidak bisa melarang orang bicara apapun dan apa yang kita dengar. Tapi kita bisa memilih dalam apa yang kita dengar. Mana yang kita percayai, mana yang tidak. Supaya kita tidak memiliki kebingungan tersendiri. Sebab seringkali Bapak Ibu saya menghadapi jemaat yang dalam kebingungan banyak sekali Bapak Ibu. Dia kan mendengar berita ini, berita itu sehingga menakutkannya. Sementara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan diabaikan. Nah, jadi kan muncul nilai ketakutan, kekonyolan Bapak Ibu, depresi. Makanya hati-hati dengan pendengaranmu jikalau engkau bisa mendengar. Sebab dari mendengar itulah engkau bisa beriman atau tidak. Dan apa yang engkau dengar itulah memunculkan makna bagaimana keberadaan atas hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dengan mendengarkan hal-hal yang kita dengar. Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi firman ini menjelaskan betapa pentingnya pendengaran akan firman. Tatkala kita benar-benar memakai pendengaran kita dengan baik dan memunculkan iman, pasti kita lakukan firman tersebut, apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita tidak lakukan, seperti kita mendirikan bangunan di atas pasir. Pada saat ada badai, rubuhlah bangunan tersebut. Jika kita lakukan dengan apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu, kita mendirikan bangunan seperti di atas batu. Sehingga kondisinya kuat pada saat ada badai menerpa. Ada amin? Dari situlah kondisi hidup kita, Bapak Ibu, ditentukan. Melalui pendengaranmu terhadap firman, engkau akan berbuat apa? Engkau berbuat atau tidak mau berbuat. Jadi itu penentuan di Bapak Ibu sekalian. Kegerakan perbuatanmu itu dituntun oleh dasar pendengaran akan firman Tuhan. Seharusnya demikian. Jadi saudaraku, berapa sering Bapak Ibu mendengar firman Tuhan? Dan seberapa banyak Anda melakukannya dengan taat dan setia? Dan seberapa sering pula Anda abaikan tentang firman Tuhan? Tinggal diukur saja nilai apa yang kau harus dapat, apa yang kau harus tuai, Bapak Ibu, dalam hal ini. Makanya saudaraku, dalam hal pendengaran ini hati-hati. Kita hanya bersedia mendengarkan firman Tuhan dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, Bapak Ibu, kita tidak memunculkan sebagai orang beriman. Ada amin, Bapak Ibu. Orang beriman adalah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, patuh kepada perintah firman Tuhan, dan melakukannya. Ingat, itu pendengaran yang baik. Itu pendengaran yang bertanggung jawab. Itu respon yang bertanggung jawab. Jika pendengaranmu, keberadaannya tidak dalam kondisi seperti itu, berarti pendengaranmu itu tidak baik. Pendengaranmu engkau sedengkan hanya kepada nilai-nilai yang bukan daripada firman Tuhan. Saudaraku, ini penting ya, sebab firman Tuhan itu bukan perkataan biasa, tapi perkataan kuasa. Jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, engkau adalah orang bijaksana. Sehingga tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, menghadapi masalah yang ada. Sebab engkau sudah memunculkan iman bagi dirimu. Sebab saudaraku, Tuhan memandang kita sebagai orang beriman. Iman kita saja yang dilihat pada akhirnya oleh Tuhan. Amin. Penting bagi setiap kita terhadap peranan pendengaran kita. Kemudian kita lihat yang ketiga. Peranan perbuatan kita. Yakobus 2 ayat 17-22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku, yang selanjutnya adalah peranan perbuatan. Anda mengatakan sebagai orang beriman, tapi perbuatannya perbuatan jahat. Itu tidak bisa dibuktikan Anda sebagai orang beriman. Dan itu bukan bukti sebagai Anda orang beriman. Bahkan bisa dikatakan Anda sebagai orang bersetan. Ini penting loh Bapak Ibu. Melalui perbuatan kita jelas bahwa kita sebagai orang beriman atau bukan. Dibuktikannya adalah melalui perbuatan, bukan melalui omongan. Banyak orang Kristen, saudaraku, cuma sebatas omongan Bapak Ibu. Hanya omong-omong, hanya omon-omon, saudaraku. Perbuatannya, saudara, tidak mendukung. Iya kan? Jadi alangkah bodohnya saat kita mengatakan orang beriman, tapi perbuatan kita tidak mendukung.
Yang rugi adalah diri sendiri, Bapak Ibu. Sebab dinyatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, ingat baik, itu bukan perbuatan orang beriman. Itu perbuatan orang bersetan. Supaya Bapak Ibu memahami perbuatanmu itu harus dikontrol dengan baik, jangan lost control. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu adalah harus sesuai kehendak Tuhan, sesuai perintah Tuhan sebagai orang beriman sampai kita mati. Supaya kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Jadi jangan sampai kita seringkali mendemonstrasikan sebagai orang beriman, katanya bersuara saja, beromong-omong saja tanpa perbuatan. Malah perbuatannya dalam hal ini jahat, kebalikan dari hal orang beriman. Itu namanya menipu diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini perhatikan setiap perbuatanmu. Perbuatan apa yang engkau sering lakukan sebagai orang beriman. Di situ sebagai bukti, benarkah Anda sebagai orang beriman? Jika perbuatanmu jahat, engkau bukan sebagai orang beriman. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi perbuatanmu peranannya sangat luar biasa untuk memunculkan potensi keberadaannya berkenan, Tuhan berkenan, Bapak Ibu. Dan bisa juga berpotensi Tuhan tidak berkenan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi perbuatan apa yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Bapa surgawi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak bisa dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang diperbuat. Jadi kita camkan baik-baik. Jika kita terus berbuat jahat, bertobat, Bapak Ibu. Itu bukan sebagai orang beriman. Sebab kalau engkau tidak mau bertobat dan terus berbuat jahat, nanti imanmu lama-lama lenyap, mati, dan tidak ada kosong. Dan jangan salahkan Tuhan, saudaraku, kalau kita tidak di dalam hal masuk surga. Ya, makanya saya nggak percaya Bapak Ibu sekali selamat tetap selamat. Karena berdasarkan perbuatan itulah kita bisa mengontrol diri atau tidak. Ini bukan perkara ringan, Bapak Ibu, dan juga ini bukan perkara berat. Ini perkara tanggung jawab. Iya kan, saudaraku? Jadi kita tidak bisa mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tanpa yang kecil saja, masalah sepele saja soal perbuatan kita nggak bisa kontrol, dan namanya kita tidak bertanggung jawab, itu apa namanya? Ya namanya, saudaraku, kedurhakaan, Bapak Ibu. Jadi perbuatan-perbuatan kita, Bapak Ibu, kita mesti benar-benar harus hati-hati. Yakobus 4 ayat 17, jika engkau tahu berbuat baik, tidak engkau lakukan, engkau berdosa. Ada amin? Jadi melalui perbuatan itu masih dipentingkan, Bapak Ibu, untuk kita sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Bukannya mengabaikan perbuatan kita, itu adalah penyesatan, Bapak Ibu. Jadi perbuatan kita ini harus tetap terkontrol dengan baik, berdasarkan tegak lurus dengan firman Tuhan. Janganlah kita berbuat najis, janganlah kita berbuat jahat. Ingat, perbuatan kita ini yang dilihat oleh Tuhan. Amin, sebagai orang beriman. Penting, Bapak Ibu. Yang keempat, peranan pemikiran kita. Kolose 3 ayat 1-4. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Walaupun kita masih hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu, manusia lama kita sudah mati. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus melalui baptisan. Jadi pemikiran kita sangat beda dengan pemikiran orang-orang dunia. Peranan pemikiran bagi setiap kita itu sangat penting untuk supaya kita menjadi orang yang taat atau tidak kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu sangat penting sebab akan menghasilkan apa? Menghasilkan mempermuliakan Tuhan atau menghasilkan mempermalukan Tuhan. Hati-hati dengan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi pemikiran kita yang di dalam Kristus adalah pemikiran perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah apa yang Tuhan berkehendak.
Pikirkanlah apa maunya Tuhan. Pikirkanlah tugas dan tanggung jawab kita dari Tuhan. Bukan memikirkan hal-hal yang dunia yang kita tidak bawa mati, yang tidak kekal. Jadi peranan pemikiran ini sangat penting bagi setiap kita Bapak Ibu sebagai orang beriman. Dan menghasilkan potensi apa? Iya kan Bapak Ibu? Sebab kita sebenarnya sudah dibangkitkan dari kematian. Yaitu kematian manusia lama kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi apa yang kau pikirkan ini benar-benar harus serius. Makanya seringkali banyak orang Kristen saudaraku blunder di dalam kehidupannya. Yang dipikirkan nilai-nilai keduniawiannya. Sehingga masuk perangkap kembali oleh si iblis dalam hal yang jahat. Iya kan saudaraku? Sehingga pada akhirnya saudaraku melakukan nilai kejahatan lagi. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran yang sia-sia. Tidak ada waktu Bapak Ibu jikalau kita memikirkan yang sia-sia. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Selama kita masih hidup, kita ada tanggung jawab apa yang perlu kita pikirkan dalam pemikiran kita kalau kita masih punya pikiran. Lain perkara kalau kita nggak ada pikiran. Iya kan saudaraku? Makanya jangan sampai kita nggak punya pikiran. Makanya kita menghilangkan tanggung jawab apa yang kita harus pikir. Kita lihat di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Firman Tuhan ini memperjelas bahwa pikiran kita harus terkontrol, jangan liar, jangan menghayal, jangan memikirkan hal-hal yang mana keduniawian atas nama iman. Seringkali Bapak Ibu, banyak orang Kristen melalui pikirannya dia pikir itu pikiran orang beriman. Menurut ukuran imannya ternyata ukurannya ukuran keserakahan. Banyak sekali Bapak Ibu jemaat yang minta didoakan, Pak Pendeta tolong doakan supaya saya mendapatkan ini dan itu. Saya melihat bahwa itu bukan karena kondisi ukuran imannya, itu karena ingin dalam kondisi kerakusannya, keserakahannya. Sehingga padanya jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Jangan main-main Bapak Ibu. Kita punya ukuran iman. Apakah iman kita sudah sampai dengan apa yang kita pikirkan untuk kita minta? Yang supaya kita tidak kecewa Bapak Ibu. Banyak orang Kristen saudaraku memikirkan keberdosaan atas nama iman. Dia datang kepada pendeta untuk minta dukungan doa. Kan jadi kacau. Iya kan saudaraku? Sehingga pada akhirnya pikiran-pikirannya kacau balau. Nanti pada saat tidak dikabulkan katanya Tuhan tidak peduli. Padahal pikiranmu bukan menurut ukuran imanmu. Dia kan, tetapi menurut ukuran hawa nafsumu. Hati-hati pemikiran-pemikiran yang jahat semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai orang beriman Bapak Ibu. Tidak bisa sebagai ukuran iman kita. Kita harus tahu dengan memakai ukuran kita untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Jangan sampai kita mempergunakan iman kita untuk berhayal, untuk keberadaannya menyalurkan kerakusan, keserakahan kita Bapak Ibu. Sehingga muncul keberdosaan dan mempermainkan Tuhan. Jadi melalui pikiran kita mesti perlu hati-hati. Kita lihat di Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Inyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku, lihat, Rasul Petrus sendiri pernah menyimpang pemikirannya daripada pemikiran Tuhan. Dia memikirkan kepada kedagingannya Bapak Ibu. Sehingga itu ditunggangi oleh si jahat. Nyala iblis, kau merupakan suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati dengan pemikiran kita. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi jikalau engkau menyangkal Yesus sebagai juru selamat,
menyangkal Yesus sebagai gembala yang baik, menyangkal Yesus sebagai terang dunia, itu pemikiranmu yang jahat. Itu pemikiran kedaginganmu yang sok pintar. Dan engkau akan terkutuk, Bapak Ibu, kalau pikiranmu seperti itu. Makanya di sini Petrus pernah melakukan hal tersebut. Ternyata pikirannya sudah ditunggangi oleh iblis. Hati-hati dengan pemikiran kita, Bapak Ibu. Sebab iblis juga ingin membawa pemikiran kita untuk melawan Tuhan, untuk menyangkal kemesiasan Kristus. Kita boleh bangga mempunyai pemikiran yang pintar, tapi untuk siapa? Untuk apa? Kalau pemikiran yang pintar juga untuk melawan firman adalah nilai kebodohan, Bapak Ibu. Yang rugi adalah diri kita, karena itu adalah suatu nilai kebinasaan, Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba kita berpikir menurut pikiran manusia. Kita harus memakai pikiran menurut pikiran Tuhan. Amin. Supaya kita tetap dikatakan sebagai orang beriman. 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kita tetap harus sinkron pemikiran kita dengan pemikiran Kristus. Makanya pikirkanlah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan suka. Jangan memikirkan hal-hal yang berlawanan dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Supaya pemikiran kita tidak ditunggangi oleh iblis yang tanpa kita sadari. Hati-hati, iblis juga ingin pemikiranmu melawan Tuhan. Melalui pemikiranmu untuk berbuat hal yang jahat, berbuat yang najis. Hati-hati dengan pikiranmu, jangan sampai Bapak Ibu terbuka untuk si jahat. Harus benar-benar ada konsentrasi pemikiranmu berdasarkan firman Tuhan saja, supaya benar-benar pemikiranmu pemikiran dari Tuhan, pemikiran Kristus saja yang engkau punyai. Ada amin? Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ada amin, Bapak Ibu? Mulai saat ini, peranan potensi pemikiranmu perlu hati-hati. Perlu dikontrol oleh firman Tuhan dengan serius. Supaya kita tidak memikirkan hal yang berlawanan dengan pikiran Tuhan. Kita lihat kemudian yang kelima, yang terakhir. Peranan perasaan kita. Roma 12 ayat 14-15. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dari firman ini apa yang kita dapat, Bapak Ibu? Dari firman ini adalah untuk mengoreksi perasaan kita waras atau tidak waras. Ya kan? Menurut standar firman Tuhan sudah barang tentu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu perasaan kita yang dari Tuhan. Bersukacita dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Jikalau ada kebalikannya, kita bersukacita dengan orang yang menangis dan menangis dengan orang yang bersukacita, Bapak Ibu, kita berarti enggak waras. Jadi kita punya perasaan, Bapak Ibu, sudah menyimpang dari kebenaran, dari kewarasan yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi perlu kita hati-hati, Bapak Ibu, dalam hal nilai kondisi perasaan kita. Kontrolnya adalah tatkala orang menangis, kita juga turut menangis. Tatkala orang bersukacita, kita turut pula bersukacita. Itu nilai kewarasan, Bapak Ibu. Jadi perasaan ini penting sekali, Bapak Ibu, sebagai berperan untuk mengukur perasaan kita sesuai dengan perasaan Kristus atau tidak. Sehingga kondisi perasaan kita benar-benar harus kondisinya di dalam kehendak Tuhan. Dan sama dengan kehendak Tuhan. Seperasaan dengan Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini bukti, Bapak Ibu. Perasaan orang semakin hari semakin kejam, semakin sadis, semakin mementingkan diri sendiri, sehingga tidak lagi peduli atas orang lain. Sangat-sangat amat mengerikan, Bapak Ibu. Jikalau itu terjadi dikatakan sebagai orang beriman, wah, sangat kacau balau, saudaraku, dalam kehidupan orang tersebut.
dan orang tersebut bisa dikatakan bukan sebagai orang beriman lagi karena perasaannya sudah tumpul, tidak bisa lagi diperbaiki. Hati-hati Bapak Ibu dengan perasaan kita. Perasaan kita tetap sehat atau perasaan kita sudah rusak. Jadi ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita dirusak oleh perasaan-perasaan yang jahat. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu punya perasaan untuk membalas untuk orang yang berbuat jahat sama kita, itu perasaan kita akan kacau. Lebih baik perasaan kita kembali kepada firman Tuhan, jangan membalas. Ampunilah mereka. Sebab itu perasaan Kristus Bapak Ibu. Jadi perasaan kita benar-benar harus serius, sesuai kehendak Tuhan atau bukan. Karena perasaan kita Bapak Ibu akan menjadi kejam kalau kita tidak dalam kontrol kehendak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita harus bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perasaan kita yang harus benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Sesuai dengan kesenangan dari Tuhan. Hati-hati dengan perasaanmu, jangan sampai bebal. Kalau bebal menjadi kacau. Kita lihat yang keenam Bapak Ibu. Jadi ini yang keenam yang benar-benar terakhir. Peranan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita juga perannya penting sekali loh Bapak Ibu. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Siapa bilang kita bisa menyebarangkan perkataan kita? Tidak bisa Bapak Ibu. Perkataan kita itu ada hitungannya, ada nilai akibatnya. Yang kita seringkali bicara, yang seringkali kita dengar, mulutmu adalah harimaumu. Jadi perkataan ini saudaraku benar-benar harus serius. Sama dengan kelima hal yang peranan tersebut yang tadi saya sudah katakan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omong yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hermenius dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang ditetapkan Allah itu teguh dan memeterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan. Jadi perkataan itu bisa pintu masuk kita melakukan kejahatan. Dan bisa berakibat fatal dalam kelangsungan kerohanian kita Bapak Ibu. Dan lebih fatal lagi pada saat di alam sana kita tidak masuk surga. Hanya melalui perkataan-perkataan yang menyesatkan. Jadi perkataan kita mulai sekarang jangan kita umbar sembarangan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan perkataan. Jangan sampai perkataan kita Bapak Ibu kotor, perkataan kita memfitnah, perkataan kita najis, memperkatakan yang Tuhan tidak suka. Kita lihat Lukas 7 ayat 6 sampai 11. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab itu aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel.
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah menjadi sembuh. Mengapa perwira di Kapernaum ini mendapatkan pujian? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Apa yang Tuhan simak, apa yang Tuhan dengar, itu perkataan si perwira tersebut sangat amat luar biasa. Dia tidak pernah ragu akan nilai perkataan Tuhan, akan nilai firman Tuhan. Apa yang kau katakan sepatah saja, pasti hambaku sembuh. Jadi perkataan kita harus mantap Bapak Ibu di dalam hal kita meminta kepada Tuhan. Perkataan kita tidak pernah ragu, perkataan kita tidak pernah pelintat-pelintut, pelin-pelan. Perkataan kita harus jelas dan tegas. Sebab Tuhan tahu nilai-nilai tersebut Bapak Ibu. Iya kan? Jadi perkatakanlah hal-hal yang untuk kita membangkitkan iman kita kepada nilai Tuhan. Jadi kalau perkataan kita penuh keraguan-raguan, katanya itu jadi kacau Bapak Ibu. Jadi kita mesti punya ketegasan. Apa yang kita katakan itu harus terukur dengan baik, harus berguna dengan benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Sebagai orang beriman, perkataan kita nggak pernah hambar, nggak pernah ragu, nggak pernah bimbang Bapak Ibu. Pokoknya saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saya dengan ukuran iman yang saya punya. Jadi perkatakan dengan hal tersebut. Makanya perwira ini mendapat pujian dari Yesus Kristus. Enggak tanggung-tanggung pujiannya Bapak Ibu. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara bangsa Israel. Luar biasa. Dan juga dia tidak pernah tidak pernah meragukan akan perkataan Kristus. Jadi perkataan ini saudaraku penting. Harus ada ketegasan. Kalau orang sering berbohong, memperkatakan kebohongan Bapak Ibu, perkataannya itu kacau Bapak Ibu. Perkataan itu tidak bisa didengar, tidak bisa dipercaya. Kalau demikian kondisi yang ada, perkataanmu itu akan mencelakakan dirimu sendiri. Mulai saat ini hati-hati dengan peranan perkataanmu. Jikalau engkau seringkali berkata kotor, berkata najis, berkata jahat, stop dan bertobat. Ubah perkataanmu dengan perkataan yang baik. Sehingga engkau percaya dengan menurut perkataan firman Tuhan dan engkau tidak pernah ragu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perkataanmu, melalui puji-pujian, melalui mazmur. Sehingga hidupmu benar-benar dalam kendali Tuhan. Dan hidupmu benar-benar di dalam terang Tuhan. Jadi saudaraku yang keenam ini adalah soal perkataan itu peranannya berpotensi kita bisa dikatakan sebagai orang beriman atau bisa dikatakan sebagai bukan orang beriman. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan perkataanmu mulai saat ini harus dikontrol dengan baik. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia, sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mengenal 6 peranan untuk boleh setiap kami ada potensi mempermuliakan Tuhan. Biarlah kami melalui hal tersebut mengerti akan nilai apa yang kami punya tanggung jawab. Nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan mereka yang lemah dalam nama Yesus. Tuhan, perkataan-Mu perkataan luar biasa, perkataan kuasa yang kami tidak pernah ragukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.